Ada satu masa dalam hidup saya ketika saya tidak tinggal di Jakarta dan tidak ada orang yang mengerti dengan baik tentang bahasa atau bagaimana menggunakan bahasa Indonesia atau sinonim kata dalam bahasa Indonesia, kemudian logika berbahasa, dan memang tidak ada siapapun yang bisa saya tanyakan itu. Dan Mas Moko adalah orang satu-satunya yang saya selalu hubungi selama hampir 4 tahun saya di Aceh, ya. Jadi ada sebuah kamus yang membuat saya bisa mengerti kata-kata yang saya belum ketahui, tetapi pada saat bersamaan kamus ini juga membawa saya kembali untuk menemukan lagi kata-kata yang dulu saya pernah tahu, tapi kemudian saya lupa, dan kata-kata itu masih berguna menurut saya. Karena kepunahan sebuah bahasa adalah juga kepunahan sebuah budaya dan juga kepunahan sebuah peradaban. Selama kita masih memiliki orang-orang seperti Mas Moko, saya tidak merasa khawatir. Dan saya harap Mas Moko tetap bersemangat dan menulis, karena apa yang dia lakukan ini adalah untuk masa depan budaya, masa depan bangsa, dan masa depan peradaban kita. Terima kasih Mas Moko. Di dunia kewartawanan dan dunia tulis-menulis ada sebuah aib yang diajarkan kepada kami untuk harus dihindari dari waktu ke waktu, yaitu pengulangan kata dalam kalimat atau di dalam paragraf. Ini sering sekali dilakukan oleh para wartawan di tengah keinginan untuk menulis baik dan tergesa-gesa. Banyak wartawan yang kehilangan diksi, dan akibatnya adalah munculnya kata yang sama di dalam satu paragraf atau bahkan di dalam satu kalimat. Nah, saya menghadapi juga problem itu, dan kadang-kadang sulit sekali kita menghindari apa yang saya katakan sebagai aib itu. Nah, Thesaurus Bahasa Indonesia yang disusun oleh Mas Moko sangat membantu kami untuk mengatasi problem-problem seperti itu. Jadi kalau menemukan sebuah kata yang berulang, maka saya kira juru selamatnya adalah Thesaurus. Masuk ke dalam laman kata yang dimaksud, cari persamaannya, lalu itu bisa kita ganti. Dan saya kira itu membuat sebuah tulisan menjadi lebih segar. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah kami menemukan kata-kata baru yang selama ini nggak ada di dalam kepala kita. Saya kira saya sangat berterima kasih kepada Mas Moko yang sudah dengan sangat tekun menyusun Thesaurus Bahasa Indonesia yang akan kemudian diluncurkan versi terbarunya. Di edisi revisi Thesaurus Bahasa Indonesia, saya mengharapkan kegilaan baru, kegilaan penyusun Thesaurus ini dalam menemukan kata-kata baru, menyerap kata-kata baru dari berbagai sumber untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Saya kepingin sekali menemukan hal-hal ajaib dan gila semacam itu. Saya sering kehilangan kata, dan saya sering menemukan tulisan saya itu tidak mengalir, tidak enak, dan tidak berwarna. Itu sebabnya saya sangat memerlukan Thesaurus. Dan itulah sebabnya saya suka sekali ada Thesaurusnya Moko yang saya dengar akan terbit yang baru, yang lebih baik, yang lebih sempurna. Dan dari situ saya harapkan akan dibantu dengan antonim, yang dengan adanya antonim ini, si sinonim yang ada di dalam Thesaurus ini akan menyatakan bukan konfliknya, perbedaannya, tetapi justru hakikat makna itu sendiri. Perlawanan itu yang sangat penting untuk menguatkan kata yang akan saya pilih. Jadi memang hidup saya sebagai guru, mengajar di kuliah-kuliah puisi, misalnya drama, yang semuanya kata-kata di sana sangat banyak dan sangat banyak juga tidak saya pahami. Bahkan konteksnya, selingkungnya misalnya, Thesaurus ini sangat saya perlukan. Mudah-mudahan sih, saya rasa ini dengan adanya Thesaurus Indonesia, kita orang Indonesia bisa lebih berpikir, berbahasa, dan menjadi Indonesia. Saya Marco Kusuma Wijaya, seorang arsitek
yang memang kadang-kadang menulis untuk keperluan saya sebagai arsitek dan peneliti kota. Jadi katakanlah saya bukan orang yang bergerak di bidang bahasa, tapi justru karena itu menurut saya bisa bersaksi gitu ya, bahwa justru semua orang perlu menggunakan bahasa dengan kaya gitu. Dalam pengertian bisa menggunakan lebih banyak kosakata. Nah, maksud saya menggunakan lebih banyak kosakata tentu bukan menggunakan banyak kata untuk makna yang sama, tapi mencari atau menggunakan lebih banyak kata supaya bisa menggambarkan nuansa-nuansa yang lebih tepat dalam setiap situasi. Itu yang bagi saya manfaat dari Thesaurus Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Mas Endar Moko dan kawan-kawan. Dan saya merasa sangat terbantu karena dalam pekerjaan dan karya-karya dalam penulisan, saya merasa harus mencari kata-kata yang punya nuansa yang spesifik sesuai dengan keinginan. Jadi saya rasa kita patut berterima kasih semua kepada penyusunan Thesaurus ini, yang untung saja ini belum terlambat ini ketika perkembangan bahasa Indonesia sedang penting-pentingnya karena menghadapi berbagai tantangan, tapi pada saat yang sama juga kita merasa mempunyai kepentingan untuk menggunakan bahasa ini dengan baik. Kita harus memberi penghargaan kepada Mas Endar Moko dan timnya supaya pemeliharaan Thesaurus ini justru bisa berjalan makin baik. Dan itulah kita berharap pada edisi berikutnya agar menjadi lebih baik. Saya Wicaksono, saya pemimpin redaksi Beritagar.id. Sebagai wartawan dan blogger, ada dua kamus yang selalu mendampingi saya setiap hari. Yang pertama KBBI dan yang kedua Thesaurus. Thesaurus adalah kamus yang mendampingi saya setiap hari, terutama ketika sedang mengedit atau membuat berita. Mengapa begitu? Karena dengan Thesaurus saya sangat terbantu dalam menyunting maupun membuat kalimat dan membuat berita. Di sana saya banyak menemukan sinonim-sinonim yang saya inginkan untuk membuat variasi berita atau artikel yang saya tulis. Jadi Thesaurus sangat membantu pekerjaan saya baik sebagai wartawan dan blogger sekaligus. Hanya saja Thesaurus sebagai sebuah buku cetak cukup tebal. Dia tidak mudah dibawa kalau kita sedang perjalanan dinas. Dan kamus yang tebal saya rasa tidak cukup diakrabi oleh anak muda di zaman sekarang, di mana mereka sangat akrab, semua kegiatannya berbasis dalam telepon genggam. Saya berharap di masa mendatang kamus yang dicetak dan tebal itu ada format digitalnya, sehingga dengan format digital bisa masuk dalam handphone, bisa gampang ditenteng kemana-mana, termasuk kalau kita sedang melakukan perjalanan dinas, tapi tetap harus menulis. Dengan Thesaurus dalam format digital atau aplikasi, pekerjaan tetap berlangsung, tapi kita juga tidak perlu terlalu repot membawa kamus yang berat. Dan saya bayangkan anak-anak muda juga jadi lebih akrab dengan Thesaurus dalam format aplikasi atau digital. Saya Dewi Lestari. Saya adalah pengguna Thesaurus Bahasa Indonesia sejak bertahun-tahun yang lalu. Saya menggunakannya dalam pekerjaan saya dan saya merasa sangat terbantu oleh TBI ketika mendengar adanya rencana untuk meluncurkan Thesaurus berikutnya yang nanti kita kenal dengan nama Thesamoko. Saya sangat terharu sebetulnya karena saya tahu ini adalah pekerjaan yang sangat penting, ini adalah pekerjaan yang sangat besar yang membutuhkan tenaga kerja tahunan atau entah ribuan jam barangkali yang sudah dihabiskan oleh Mas Eko dan timnya untuk menyusun Thesamoko ini. Besar sekali harapan saya supaya Thesamoko ini mampu dijangkau oleh sebanyak mungkin pengguna
ya pengguna bahasa Indonesia pada umumnya ya, mereka yang menulis, mereka yang punya ketertarikan kepada bahasa, dan apapun profesi mereka, saya yakin Thesaurus ini akan sangat berguna. Selamat kepada Mas Eko untuk hasil kerja kerasnya. Saya akan menjadi pengguna yang setia, itu sudah pasti. Harapan saya adalah saya ingin Indonesia memiliki aplikasi Thesaurus yang bisa digunakan oleh para penulis ketika kita harus menggunakan MS Word ataupun aplikasi apapun yang elektronik ya, dan kita punya akses yang mudah, yang bisa kita langsung pakai sambil kita paralel menulis gitu. Itu impian saya, dan saya yakin impian ini tidak terlalu muluk. Dengar-dengar sih sudah mulai digarap. Jadi besar harapan saya semoga Tessa Moko ini menjadi milik kita bersama, digunakan oleh banyak generasi muda. Sekedar rahasia, kalau saya lagi bikin workshop, saya selalu bilang harus punya kamus, harus punya Thesaurus Bahasa Indonesia. Yang berikutnya saya akan bilang harus punya kamus besar Bahasa Indonesia dan harus punya Tessa Moko. Ya, buat saya adanya Thesaurus Eko ini memang sangat membantu untuk saya dalam mencari dan menemukan kata-kata pasang dalam setiap tulisan. Memang selama ini kan kita di Indonesia belum pernah ada kamus Thesaurus seperti ini. Yang pernah ada itu dulu kamus sinonim karya ahli dari UI, Pak Ridho Laksono. Itu masih namanya kamus sinonim dan masih tipis sekali gitu. Nah, setelah keluar punya Eko ini, maka di situ saya lihat lengkap sekali dan menyenangkan karena apa yang saya cari ketemu di situ. Nah, itu buat saya menarik karena sebagai orang yang selalu melototi bukunya Eko ini memang sangat memuaskan buat saya. Itu begitu. Ya, tentu saja dalam dunia pengetahuan banyak sekali masalah dengan apa yang disebut Thesaurus. Karena Thesaurus itu sendiri juga sebuah istilah yang mungkin maknanya bermacam-macam. Thesaurus, kemudian kamus, ya, dan itu kadang-kadang susah dibedakan. Kadang-kadang memang orang mengatakan apa sih beda Thesaurus dan kamus. Nah, saya kira Tessa Moko itu justru memaksa kita untuk membayangkan bahwa Tessa itu Thesaurus, Moko itu Indar Moko. Jadi dengan demikian Thesaurus ini khas ciptaan Indar Moko. Apakah itu sama dengan Thesaurus lain, itu nggak peduli. Karena itulah yang telah ditulis oleh Indar Moko, dan itu penting. Sebab kadang-kadang juga di dalam kamus yang bagus itu juga punya fungsi sebagai Thesaurus, dan Thesaurus juga demikian juga dimanapun gitu. Jadi saya kira penerbitan dengan nama Tessa Moko ini menarik, pemilihan judulnya pun menarik, judul buku itu, karena itu akan membawa kita kepada dua pengertian sekaligus, yakni Tessa itu Thesaurus, Moko itu Indar Moko yang nulis. Nah, apakah hasilnya itu kemudian dianggap sebagai kamus, sebagai Thesaurus, ya dianggap saja kedua-duanya gitu, sehingga menguntungkan. Saya kira itu lebih baik ya. Jadi dalam pengertian semacam ini, maka kamus ini akan bisa berfungsi ganda sebagai kamus dan sebagai Thesaurus. Saya kira itu yang bisa saya lakukan.